Hiya dunya aqallu minal qalili. Wahai seluruh manusia, supaya kita tahu, aku permaklumkan bahwa dunia ini adalah aqallu minal qalili, sesuatu yang sedikit daripada yang sedikit, sesuatu yang singkat daripada yang singkat. Wa ashikuha azallu minaz zalili. Jadi orang-orang yang kemudian hanya cari dunia saja, itu lebih hina, orang yang paling hina daripada segala bentuk kehinaan. Alhamdulillah. Kanur na sabar, noyak sabar na puasa. Alhamdulillah. Aja nantang alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيدنا أهل الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang kami hormati dan muliakan mami-mami, bapak-bapak, sepuh agama, sepuh masyarakat, ina tuan, sanak sebayi, sanak selaki, papu anak, semuanya yang saya cintai dan mudah-mudahan dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. No nat belu ka kaipul mana selengu ruang sate sengupi insyaallah pendek. Nih, sekitar 6 sampai 7 menit. Nih, 6 sampai 7 menit. Orang kadung ke tersing soal sate nangupi. Oh pipas mati. Oh pipas mati kipasan senang selaki kenantane. Mati. Keras. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan apa yo kan? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban disebut dengan ulama banyak manusia lali pada bulan Sya'ban. Babeka manusia lali tukun bulan Sya'ban karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu wa huwa syahrun turfa'u zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa bulan ini banyak manusia yang lalai, yakni maksudnya bulan Sya'ban baina Rajab wa Ramadan. Padahal kata Rasulullah SAW bahwa bulan kasok, bulan inilah seluruh amal-amal dita lenge maupun balong isetor ling malaikat laku desida Allah Subhanahu wa taala. Maka sia-sia sepecat tobat. Ya, kadis pidato bulan tobat karena tidak ada manusia yang suci. Tidak ada manusia yang bersih. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah alaihi wasallam. Babeaka ampun tu bermak-ramak tobat tukun petangka. Khusus tukun petangka, lebih-lebih tukun bulan kun petangka. Kenapa sereak-reak dosa? Sebesar-besar dosa atau betul-betul kita bertobat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan
at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang-orang yang bertaubat itu karena dosanya yang besar itu, kalau dia betul-betul minta ampun kepada Allah, kaman la zambalah, seperti orang yang tidak punya dosa. So ampun tu suruh bertobat tukang petangka. Kaji seboron jua, apalagi kaji rangraus. Maka kaji peringat diri. Kaji suruh diri untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bulan ini kenapa atau babeka bulan manusia lali? Padahal luar biasa. Tukun bulan kalah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surat Al-Ahzab saja, yang memerintahkan kepada seluruh para malaikat dan semua manusia untuk berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ini ayat apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat sok turun tukun bulan ka. Maka tu rajin-rajin berselawat, minimal 1 satak senganu. Nih, ya coba bermalam selawat ya kami langsung untuk amalan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, selawat kita ini disambut oleh Rasulullah. Selawat sia-sia kalau langsung dijawab oleh Rasulullah sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketelu andin sebagai tuan ni babeka menek nyu tuan pendek rasa nyu nerap, padahal kat puasa yo nak tiba-tiba nak puasa kan soaling sekan kaji bayas. Seorang ulama yang bernama Syekh Az-Zarnuji mengutip di dalam kitab beliau. Sampo saya nak pendek apa kata beliau? Kata Syekh Az-Zarnuji, hiya dunya aqallu minal qalil. Disebut oleh Allah dan oleh Rasulullah. Lalu para ulama menuangkannya dalam sebuah syair. Hiya dunya aqallu minal qalili. Wahai seluruh manusia, supaya kita tahu, aku permaklumkan bahwa dunia ini adalah aqallu minal qalili. Sesuatu yang sedikit daripada yang sedikit, sesuatu yang singkat daripada yang singkat. Wa ashikuha azallu minaz zalili. Jadi orang-orang yang kemudian hanya cari dunia saja, itu lebih hina, orang yang paling hina daripada segala bentuk kehinaan. Kenapa kemudian pertanyaannya? Babeka ampo ditakai dunia roran, nenek dunia roran, akhir keras hati itu kan? Amin terus hati kat rawas dunia saja. Semua orang kita nilai hanya berdasarkan dunia saja, atau melihat orang karena aibnya saja, melihat orang itu karena kurangnya saja, melihat kedudukan martabat seseorang karena dunia. Itu akan melelahkan hati kita. Itu akan membuat hati kita dongkol. Itu akan membuat badan dan hati kita ini lelah. Kata ulama, warugbatu fiha
tut'ibul qalba wal badana. Bahwa orang-orang yang cenderung cintanya berlebih terhadap dunia, maka hatinya akan lelah dan badannya juga akan rapuh karena dunia. Tetapi orang-orang yang cinta dunia, az-zuhdu fid dunia, orang-orang yang zuhud, tetap bersemangat gawe dunia, lu rezeki ini nyumbang, lu rezeki ini sumbang masjid, sumbang majlis, sumbang musholla, sumbang pondok pesantren. Orang-orang seperti ini, mana lega hartane, mana 10 hektar bangkatnya, mana 10 opannya, mana 5 mobilnya. Karena begitu ada rezeki dialirkan di perjuangannya Allah. Kata ulama, yurihul qalba wal badana, maka hati ini akan tenang. Tetapi bagi dita-dita atau bagi manusia yang hanya dunia saja, itu kata Imam Al-Ghazali ada sebuah bab khusus. Isempiannya Kitabuz Zammid Dunya, kitab yang membahas tentang kecamatnya terhadap dunia. Karena dita sampai yang sarah Ustaz Azhar sudah maghrib ngaji, sudah isya ngaji sampai jam 11, sebelum subuh ngaji, sampai subuh, sudah subuh ngaji sampai jam 7, karena tenang dia dengan dunia. Walaupun hari ini beliau belum punya pasangan, sia-sia sudah anak-anak sedekah nu Ustaz kan insyaallah. Alim ke hafiz. Beliau ini hafiz 30 juz. Oh, Ustaz suruh nasi dalam Pak Midang kamu omot deh pondok Ustaz nih. No, mereka aja terlampak jemaah Midang Ustaz. Kita barang dah Ustaz. Jadi beliau ini hafiz Quran 30 juz. Dan beliau adalah tahqiq di dalam kitab kuning. Ya Allah. Sarwa kepia jadi menantu Yang sepi. Sarwa kepia jadi menantu so. Sarwa kepia jadi menantu so Ustaz Azhar ka. Lung sepi kan Nabi bela bantal seustad kenar 30 juz sanggup lebih dengan Nabi Roakun bagaimana ngambil semua bangun arah 4 sanggup Ustaz 4 nak kawin Ustaz di pondok sai roran sai. Nah, ya Allah lega dorwani kanggo ada balu Ustaz. Awas kasudak sebejangi. Pokok enar lo rebos kris ka sebejangi sarwaling ni nak kurus anak senare. Beliau ini hafiz Quran 30 juz dan masternya tafsir. Pendekar kebalik la ilaha illallah. Bukan hanya pendekar Quran, pendekar tafsir cekat mesiat belaan. La ilaha illallah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena babeka yo si berikutnya babeka yo kemari nabe hati-hati tuan. Noman datang bulan Ramadan kesudah sate tu nak puasa babeka. Walau noman lo ruang pagaji rezeki nak kemari enggak tama bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran kepada orang yang paling mulia, yakni baginda Rasul Muhammad SAW. Si kedua, babeka pok sate turorane tu kemariin. Karena bukan hanya dita sebagai manusia yang menanti datangnya bulan suci Ramadan. Batu, kayu, selebih pepohonan termasuk bumi ini berharap dan rindu terhadap datangnya bulan suci Ramadan. Terakhir karena melalui kesempatan kaji sapia anakka, kaji sapia papuka, kaji sapia sanak selakika, nah kaji basang tu mati narsip kan sang tu menati narpuan ni
Menang sia berdunia kah? Saya ikhlas sia berdunia kah? Mana di tanah ya. Santri. Apa nasihat kaji laku sia? Sebagaimana para ulama bernasihat laku para umat termasuk kita. Jangan terlalu berlebih menuruti hawa nafsu. Sebab apa kata ulama? Mani'tasama bi'aqlihi dhalla, ay mani'tamada ala aqlihi fi umurihi wa lam ya'tamid ala Allah fi zalika lam yahtadi. Siapa orang yang berpegang teguh, siapa orang yang berlebih menuruti hawa nafsunya, maka dia akan sesat. Dan siapa saja di dalam kehidupannya ini hanya penilaiannya karena nafsu, maka dia tanpa berpegang teguh, tanpa menyandarkan diri kepada Allah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ya itu bermarmaan, ingat diri, jangan sampai hawa nafsu pimpin tu. Bab dunia ka mati. Dunia kena bilin. Nono musia kaji ka sudah noya isit kiri kanan kan. Apa kaji baru 40 tahun, apa lagi musia? Nono senguduk kanur no kesempian sia senang sakin no. Masih no kesebut si masih kesudah boy no. Ini gambaran bahwa nak buik lalu orang. Apalagi dunia ka bena lalu. Maka kata ulama, saking singkatnya dunia ini, saking rapuhnya dunia ini, kata ulama di dalam kitab Dalilul Falihin, bahwa ketika dunia diperumpamakan sebagai apa singene tempat bersenang-senang, bahkan tempatnya kehijau-hijauan, tempat manusia menumpahkan hawa nafsunya dan bermegah-megahan, kata ulama, itu adalah isyaratun ala adami baqaiha. Adalah isyarat bahwa dunia ini tidak abadi, bahwa dunia kaina noya, bahwa dunia kana hilang. Coba ni masih sehat-sehat lihat ni. Mami guru kau sudah ibilin bukan? Oh ya. Kedua, mami apuk nanti untuk pihak mami kurang sehat. Kau sudah kelupaan apa-apa. Padahal sehat. Tu pihak mami jen ke Bali ini kau sudah nato belangan. Saya dah sebut Bali ini. Ya mesti haji kahar kau sudah tahun 2000. Saya dah sebut lokal-lokal kabeh noyak kumbarisan. Soboron jua sia-sia ka termasuk kaji, nak kaji noyak masih. Maka kaji terus menerus berupaya mengingatkan diri sendiri dan kita semua. Kek neno sampai itu gawe pagoyan haram. Pagoyan si no kanggo. Sengakalah dulu nih. Maksud belo nih no bau tama langsung senak tu masih nih bertemu elus jari kan. Jadi sekadar lah, yo kakak sudah jam baru 10 menit, dia sudah 10 menit kakak atung semai selalu ini. Dan kurang lebih nih mohon maaf, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan selebih doa-doa kita termasuk pahala yasin nih langsung diterima untuk pihak ina bapak nenek kaki almarhum bini rane tu papu anak sudah berdunuh. Demikian kurang lebih mohon maaf. Hadani wa iyyakum aqulu lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.